Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Meriza Kozitia, mahasiswa jurusan Magister Manajemen Pendidikan Universitas Jambi, semester 1, dengan nomor induk mahasiswa P2 A22 4010. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi pemahaman dari materi perkuliahan saya. Perkuliahan dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan yang sudah saya pelajari bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Supian AG MAG. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang bagaimana hubungan filsafat pendidikan dan agama. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta yang ketiga, mengenai pandangan saya terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, bagaimana hubungan filsafat pendidikan dan agama. Hubungan antara filsafat pendidikan dan agama sangat erat, karena keduanya berfungsi sebagai pilar dalam membentuk pandangan dunia, nilai-nilai, dan cara-cara berpikir individu dan masyarakat. Filsafat pendidikan memberikan dasar bagi pemahaman dan praktik pendidikan, termasuk dalam konteks agama. Dalam filsafat pendidikan terdapat teori-teori tentang tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan isi kurikulum yang dapat disesuaikan dengan ajaran agama tertentu. Agama memberikan panduan moral dan etika, sedangkan filsafat pendidikan memberikan wawasan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses belajar mengajar. Dalam filsafat pendidikan, pendidikan agama sering dilihat sebagai salah satu aspek integral dalam pendidikan secara keseluruhan. Banyak aliran filsafat seperti filsafat humanisme, filsafat pragmatisme, dan filsafat perennialisme yang mendukung pentingnya pendidikan agama dalam pembentukan individu yang utuh dari sisi intelektual, moral, maupun spiritual. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan filsafat pendidikan dan agama memiliki hubungan yang saling berkaitan. Filsafat pendidikan memberikan dasar teoritis dan praktis dalam mengimplementasikan ajaran agama dalam pendidikan. Sebaliknya, agama memberikan nilai dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pendidikan moral dan etika. Integrasi antara keduanya memiliki potensi untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dan bermoral sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Kedua, hubungan antara ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Hubungan antara ketiga cabang utama dalam filsafat ini adalah saling berhubungan dan berfungsi untuk memahami realitas, pengetahuan, serta nilai dalam kehidupan manusia. Masing-masing cabang ini menjawab pertanyaan yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain dalam mengembangkan pemahaman tentang ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dan kategori realitas, terutama mengenai apa yang ada itu dan bagaimana benda-benda tersebut ada. Yang kedua, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, sumber, balasan, dan struktur pengetahuan. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang kita ketahui, dan sejauh mana kita dapat meyakini kebenaran pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai seperti etika dan estetika. Aksiologi berfokus pada pertanyaan mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan indah, serta bagaimana nilai-nilai ini menentukan perilaku dan keputusan manusia. Keterkaitan 3 hal ini seperti sebuah pohon. Ontologi adalah akar, epistemologi adalah batang, sedangkan aksiologi adalah buah. Pertanyaan terakhir mengenai pandangan saya terhadap dunia pendidikan di Indonesia sekarang. Pandangan saya terhadap pendidikan di Indonesia sekarang bisa saya lihat dari berbagai sudut, mulai dari tantangan yang ada hingga potensi dan peluang yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, pendidikan di Indonesia memiliki tantangan besar, namun juga potensi besar untuk berkembang seiring dengan perubahan global dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Pendidikan di Indonesia memiliki banyak tantangan, mulai dari ketimpangan akses, kekurangan infrastruktur, hingga kurangnya fokus pada keterampilan praktis. Namun dengan adanya perubahan kurikulum dan kemajuan teknologi pendidikan dan kolaborasi dengan industri, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat, serta pemanfaatan teknologi dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik, maka pendidikan di Indonesia dapat dikembangkan dengan lebih baik dan mampu menjawab kebutuhan global yang terus berkembang. Ke depan, pendidikan Indonesia bisa menjadi lebih inklusif, relevan, dan mampu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan siap bersaing di dunia kerja. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.